Oke, pada kesempatan kali ini saya Feribal Jackson. Saya adalah direktur dari perusahaan CP Herbal Jaya Perkasa. Website kami adalah www.indomushroom.com. Jadi perusahaan kami ini bergerak khusus di bidang pengolah atau pemproduksi jamur liar, yaitu jamur susu harimau. Bahasa latinnya adalah Lichnosus rhinoceros. Untuk proses pengolahannya, singkat saja ya. Untuk proses pengolahannya, pertama-tama ketika barang ini sampai di gudang, ini dicuci terlebih dahulu, dicuci sampai bersih, disikat. Setelah disikat, belum kita produksi dulu, kita jemur dulu sekitar dia kurang lebih di 3 hari. 3 hari bergulir, baru kemudian dibersihkan ini pelan-pelan pakai seperti ini dia. Jadi manual. Setelah bersih, jamur ini akan menyisakan dia kotoran seperti ini ya. Kotoran ini dia nggak boleh kita giling juga, nggak boleh kita langsung proses, karena ini harus ada kita hilangkan lagi. Jadi setelah bersih seperti ini tidak bisa langsung diolah ya. Jadi maka akan dibersihkan manual seperti ini. Sampai dia terkupas semuanya sampai betul-betul bersih. Setelah itu ini dilakukan pembelahan. Dilakukan pembelahan itu nggak bisa langsung digiling karena kita nggak mau mesinnya itu menjadi rusak. Setelah kita belah, nggak langsung kita proses ya, kita jemur lagi. Bukan artinya kita takut kekeringan atau masih basah. Kita tidak mau terjadi ada apa-apa dengan mesin kita. Jadi kita pastikan barang itu betul-betul kering. Kita itu untuk proses pengolahan, dia di kadar airnya itu yang boleh kita olah adalah persentase 16% ke bawah ya. Artinya ketika dia sudah menunjukkan di bawah 16%, itu udah nggak ada masalah, mesin pasti aman. Cuman ketika masih 16% ke atas, akan tetap kita keringkan lagi. Kemudian yang ingin saya bantah adalah proses budidaya barang ini. Ketika ini budidaya ya, jadi barang kami ini memang barang yang alami. Cuman saya ingin berbicara terkait yang budidaya. Perlu Bapak Ibu ketahui, budidaya jamur ini, saya secara pribadi itu budidaya itu bukan terlihat yang seperti di TV-TV, bukan yang terlihat seperti yang mudah sepertinya. Dan itu ya, itu bukan saya. Kami ini budidaya itu sangat tradisional. Dan itu tidak ada menggunakan rak-rak, kami tidak ada menggunakan yang namanya backblock, nggak ada. Yang kami gunakan adalah batang kayu, kami potong 1 meter 1 meter, kami busukkan, kami jemur, kami busukkan, habis itu kami simpan belakang rumah. 2 tahun berbuah lah dia itu. Jadi saya disclaimer dulu. Permasalahan saya sekarang, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dari perdagangan atau dari pemerintahan yang mungkin bisa bantu saya sekarang. Karena barang ini dikatakan memang ya di Eropa nggak bisa masuk, bukan nggak bisa masuk, sulit masuknya. Karena jamur ini dinyatakan sebagai novel food. Novel food itu dia adalah termasuk kategori makanan baru. Ketika jamur ini dia dikonsumsinya jauh sesudah 1997, berarti ini dikategorikan sebagai makanan baru. Dan yang dikatakan sebagai makanan baru itu adalah sayur-sayuran yang berasal dari rekayasa genetika, termasuk juga jamur ini. Ketika dilihat dari proses budidayanya, memang jamur ini
ketika menggunakan budidaya yang backblock dan itu menggunakan sinar UV, dan itu memang iya masuk novel food. Tetapi bagi saya secara pribadi, itu nggak bisa dikatakan sebagai kami ini rekayasa genetika. Itu nggak ada, itu memang proses secara alami. Dan saya ada kok buktinya, ada memang. Ya kalau memang nanti pas ketika panen saya tunjukin lah, nggak masalah videonya. Cuman barang ini ya betul-betul namanya pupuk itu nggak ada dipakai sama sekali. Kenapa? Karena akarnya itu kan dia, saya jelaskan dulu, jamur ini adalah jamur yang berasal daripada kayu yang mati. Jadi kayu yang mati itu nanti dia setelah beberapa bulan dia akan menimbulkan urat atau akar kecil-kecil ya akarnya itu. Setelah itu ketika memang berhasil dia bercocok tanam, udah berhasil bertumbuh, dia akan masuk ke tanah. Dan ada juga beberapa yang mati karena rentan ya. Kena panas dia nggak boleh, kena terlalu hujan juga nggak boleh, kena terlalu lembab nggak boleh, terlalu panas nggak boleh. Apalagi kena yang kimia seperti racun, seperti pupuk, mati dia. Kalaupun dia nggak mati, udah berbuah lah dia seperti ini, akarnya mati, dia akan menjadi kayu yang jenis akir. Ini bunyinya seperti ini. Dan ketika ini ditimbang, ini ya, nah ini bunyinya. Dan ini perbandingannya hanya, ini 2 on, ini mungkin sekitar 50 gram ada. Dan ketika dilihat, ini yang rusak, ini yang bagus. Ini adalah barang yang ketika masih masa pertumbuhannya masih bagus, masih masa proses bertumbuh, cuman akarnya itu udah putus, ya. Jadi keluarlah dia itu namanya payung lah, seperti payung yang kawan-kawan lihat di media atau yang kawan-kawan lihat di internet. Saya bandingkan ini. Ini beratnya cuman 86 gram. Jadi apa besarnya? Yang ini beratnya 200 gram atau 2 ons. Jadi sangat berbeda signifikan. Ya bukannya saya menjelek-jelekan negara saingan ya. Saya punya bos itu, mantan bos. Saya punya mantan bos itu, dia memang orang China. Ya ngakunya orang China, saya belum pernah ketemu juga. Awalnya itu saya ya memberikan penawaran lah kepada dia kan. Saya berikan penawaran. Bukan dalam artian saya mau beli barangnya, bukan. Saya ingin mengajak dia bekerja sama karena memang bos kan. Saya ya berinisiatif, siapa tahu mau investasi atau mau bekerja sama. Lah ternyata mantan bosnya ini bilang, "Bro, bisa nggak bro barang saya dari Cina yang dibudidayakan di Cina, saya jual di pabrik di Indonesia?" Kan nggak nyambung awalnya nih, karena niat saya lain, yang dikeluarkan pun lain loh. Ini nggak bisa nih dalam hati saya kan. Cuma saya berpikir di situ. Saya tanya lagi alasannya kenapa? Alasannya ya karena harga barang di Cina, harga barang budidaya di Cina itu setengah lebih rendah daripada harga barang Indonesia, kan? Setengah lebih rendah. Tetapi katanya kualitas yang Indonesia itu jauh lebih baik. Tetapi kualitas yang Cina ini lebih baik. Kan udah terlalu berharap yang besar ya. Ketika harga udah nggak sampai, masih bilang bagus lagi kualitasnya, kan? Maka dari situ saya betul-betul udah bertekad, memang ya harus saya tembuskan lah ini. Karena saingannya udah terhitung nggak ada lagi. Sekarang ya permasalahannya, ya itulah di Eropa bagaimana lah caranya supaya saya itu bisa mendapatkan atau supaya dapat daya tawar dengan pembeli saya. Karena pembeli saya juga nggak bisa berkutik apa-apa ketika kita di sini nggak bisa berbuat. Halnya sama seperti ini. Jadi pembeli saya itu dia membutuhkan sebuah surat atau sebuah sertifikat yang menyatakan bahwa barang ini bisa dijual di negaranya sebagai makanan. Jadi saya ulang ya, calon pembeli saya ini dia membutuhkan sertifikat atau sebuah kertas
yang menyatakan barang jamur ini bisa dijual sebagai makanan. Dan ini polemik juga. Saya pusing juga saya pusing karena dari BPOM juga ya dari BPOM memang secara peraturan dia nggak bisa buatnya. Jadi saya buat ke PSAT. Dan saya tanya ke PSAT, mungkin belum ada jawaban yang pastilah. Hanya saya udah konsultasi dengan PSAT juga. Ya lumayan berat juga sih. Penantiannya masih 1 bulan lagi kan. Ya karena saya udah belum pecah telur ini dari 2021 sampai sekarang. Cuma saya bersabar.